lagi di Mabar, mahasiswa berbicara. Nah, kita kembali lagi di episode 2 nih teman-teman ya. Kalau teman-teman udah nonton episode 1 itu kita bareng sama elit-elitnya BEM. Nah, kalau sekarang kita episode 2, kita agak sedikit keluar dari lingkaran BEM ini ya, karena masa BEM terus ya kan. Kita ganti narasumbernya siapa nanti bakal kita kenalin satu persatu gitu, karena ini mukanya udah eye-catching banget untuk ditonton. Sebelum kita mulai kepada Mabar episode 2, kali ini kita perkenalan terlebih dahulu. Dari Mbaknya dulu. Dari aku, kalau kalian udah nonton episode 1 pasti udah tahu, nama aku Cantika yang akan menemani kalian lagi di podcast ini. Dan masnya? Namaku Taufik. Oke, Mas Taufik. Jadi Mas Taufik sama aku akan menemani kalian di episode ini. Ya. Nah, sebelum masuk ya Mas Taufik ya, perkenalan biasa. Ada pepatah namanya tak kenal Maka tak setan. Gitu ya? Oke. Kita kenalan dulu, dari mana Mas Taufik maunya? Dari kanan saya dulu aja. Boleh, monggo. Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman dari BMKM Unisi sudah bersedia mengundang saya pada acara Mabar hari ini. Dan diperkenalkan, nama saya Charlie Kuncarajati dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, dan sekarang saya berada di semester 4. Wah, keren. Dan masnya sebelah kiri saya? Pas masker ya? Boleh, monggo, senyaman masnya aja. Oke, perkenalkan, nama saya Tiago Fadilman Faruk. Untuk template pembicaranya, saya titip dari Mas Charlie aja. Saya adalah mahasiswa Prodi Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya sekarang menginjak semester ababil, semester labil, di mana semester 6 ini semester abu-abu. Kalau ngelanjutin, kamu bakal sarjana. Kalau kamu ngelanjutin, mending kamu nikah aja deh. Oh gitu ya. Berarti di semester berapa nih? Semester Berapa dong? Kasih tahu dong. Apa mau dianonim aja semesternya? 6. 6. Oh gitu. Berarti kelihatan ya teman-teman ya kalau Mas siapa namanya tadi? Mas Teuku. Teuku Iya. ini diksinya agak susah, jadi kalau gimana-gimana ya udah lah ya, dimaklumin aja, emang dia tuh anaknya keren banget. Ya, kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama. Boleh, lanjut. Langsung pertanyaan pertama, yaitu bagaimana sih pengalaman dari narasumber ketika dari perkuliahan sebelum pandemi? Kita mulai dari yang tua mungkin ya, karena kan Yang pernah ya, offline, bener. banget. Kalau Yang ababil. sini kan semester 4 gak ngerasain. Bener. Sama. Yuk, si senior, si paling senior. Oh, Paling ya. senior. Bercanda Mas. Udah kelihatan dari raut mukanya. Enggak. Gini. Masalah perkuliahan offline ya. Kita pun waktu tahun 2019 itu perkuliahan cuman di semester 1, 2, dan pas waktu kita masuk ke semester 3 itu kita udah mulai masuk ke perkuliahan online. Cuman untuk perkuliahan offline sendiri teman-teman pasti udah pernah merasakan ya? Iya. Maksudnya perkuliahan offline sendiri. Makanya tanya ini. Iya. Tanya ini. Sebenarnya kalau ditanyain sebenarnya mana sih perkuliahan offline pada saat tahun 2019 pada saat itu? Semuanya berjalan dengan baik-baik saja tanpa ada suatu apapun, karena pada saat itu perkuliahan offline itu pun yang kalian bayangkan ya, itu yang kalian bayangkan, dalam artian kalian pasti bayangkan offline, bangun pagi, kuliah ketemu dosen, habis itu ngerjain tugas, terus habis itu pulang dari situ bisa nongki sama teman-teman. Ya itu yang kalian bayangkan, yang tergambarkan pada tahun 2019. Ya kurang lebihnya kayak gitu sih untuk masalah tahun 2019 saya kuliah offline. Padahal saya ngebayanginnya kayak FTV gitu sih Mas. Enggak. Jadi kayak kuliah nabrak laki gitu kan, jadian gitu. Saya bayanginnya kayak gitu. Jauh ya berarti ya. Berharapnya sih kayak Dalam gitu ya. story-nya. Dalam story-nya Iya ya. gitu ya. Berarti jauh ya. Jauh Banyak sekali. TV ya. Kalau Mas Charlie, Kalau saya sendiri kan itu dari lulus SMA itu kan angkatan corona, saya dari pikiran lulusan corona. Iya. Seperti itu. Jadi masuk semester 1 itu udah online. Seperti itu. Sampai Tapi- sekarang ya. Iya, tapi kalau ditanya kegiatan saya selama kuliah semester 1 itu ada beberapa mapul yang pada saat itu offline. Seperti itu tuh beberapa sih, enggak semuanya. Seperti itu. Itu waktu akhir-akhir ini atau awal pandemi? Itu awal-awal pandemi itu kayaknya tahun 2020 akhir. Seperti itu. Udah mulai berkegiatan Iya. di kampus ya Mas seperti ya. itu. Oh. Mapul udah kayak biasa tapi cuman ya Pakai masker. pakai masker. Pakai masker. Ya. Enggak ya. Berarti tadi berbicara, kita kan udah bahas mengenai perkuliahan selama offline. Iya, Sekarang betul. kalau online gimana pengalamannya? Sekarang dari Dari sama. Mas dong, dari aku dari ya. awal kuliah. Sebentar ya. Iya. 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 Oke. Kalau dari online sendiri pengalaman nih ya. Pengalaman waktu itu pernah nih, sebenarnya nggak boleh sebut merek ya, tapi ada nih teman saya. Ya udah sebut aja gitu loh. Aku paling sebel Ya. kalau orang yang nggak boleh sebut merek gitu. Malah Ya bikin udah. depo ya. Nah. Depo. Nanti di sensor saya kena marah. Oh gitu ya, boleh deh. Demi Usah, keselamatan kasih Mas Cati tip. ya. Boleh ditip, tenang ya nanti editor ya. Oke. Oke, itu ada mas kelas saya yang sengaja mic-nya itu tidak di-unmute.
Nah, seru. dia nyanyi dong. Wah, Aduh, lagu apa tuh? Serius Lupa. ya? Nyanyi serius. Beneran nyanyi seriusan. Dan dia pede. Pede dong, all out sadar kayak nggak? konser. Itu sadar. Nggak sadar dong, dia kan mic-nya itu. Nah kalau sadar lucu banget guys sih. Anda langsung on mic dan nyanyi gitu depan dosen Anda gitu kan. Terus dosennya gimana? Gimana? Biasanya notice dong. Ya Allah. Ini siapa dong yang nyanyi? Ini tolong ya, kelas saya itu nggak ada edisi nyanyinya seperti itu. Itu kena mental nggak sih? Mahasiswa. Kayaknya. Kalau saya kalau jadi dia langsung ngurus Malu. surat ini nggak sih pindah kampus nggak sih? Udah malu banget. Oh. Udah malu banget soalnya gitu. Kalau Mas Teuku online nih transisinya dari offline ke online. Gimana? Transisi dari offline ke online. Sebenarnya kalau kita bicara tentang transisi pasti ada yang namanya kaget. Wah. Awal itu kaget banget. Apa ini online? Ini kuliah apa? Seperti bimbel malah ngerti ngono mending ikut. Nah maksudnya ya maksudnya Terus gimana? tahu kayak gitu toh kita akhirnya pun juga dalam artian untuk kuliah pun nggak 100% kuliah jadi mikirnya kayak online nya apa paling cuman datang dengerin ceramahnya dosen habis itu kita absensi dan yang aku lakuin pada saat itu ya sama serupa cuman bedanya dengan teman-teman yang lainnya aku lebih prefer aktif sih biar ya cari muka Oh gitu. Berarti bisa kita tahu kalau Mas Teuku kan udah mahasiswa aktif. Ya, Gitu teman-teman ya, mahasiswa aktif. ketika ada Dan- pertanyaan langsung Bener tanya. banget, berarti itu tipikal Ditiru. mahasiswa beneran gitu Iya, kan, iya. nggak yang dosen yang ngomong, halo kok saya nggak ada yang nanggepin ya. Ah. Mas Teuku hadir memecah juga. keheningan itu. Keren banget Mas Teuku berarti jadi pelopor di kelasnya ya kalau diem-diem gitu ya. enggak juga sih karena menurut saya lebih sering 90% dari perkuliahan saya itu lebih seringnya nyimak tapi kalau misalnya memang udah bener-bener hening banget ya Anda mau nggak mecah mau ya? sih Keren ya berarti. mecahnya Wow. Sampai gini ya. Kalau kelasnya Mas Tarni juga gitu kadang suka diem-dieman kayak Oh, orang lagi sama. berantem gitu. Itu namanya juga online kan, berarti Oh. nggak jauh beda ya. Mm-mm. Hening, dosen manggil juga masih hening. Tinggal tidur nggak sih ya Terus kan? suruh on cam, posisi kan belum prepare ya, masih rambut berantakan, Belum pemetaan muka, ya? oh iya bener, muka masih muka bantal, Oh, iya, terus gitu. baju juga masih kaos oblong kan, tiba-tiba bener. suruh on cam kan panik. Bener. Kalau dari kesannya sendiri ketika perkuliahan sebelum pandemi itu seperti apa? masalah tersendiri ya sebenarnya kalau di perkuliahan ini sebelum pandemi loh Ya, sebelum pandemi itu lebih wah sih dalam artian kalian sebelum pandemi bisa kumpul sama teman-teman kalian pada saat perkuliahan dan itu Anda adalah show off satu- ya Mas ya? Iya, Agak agak show sedikit off sih. show off ya. Emang Enggak, kita angkatan 2020 ke bawah tuh merasa insecure mendengar cerita Iya. Anda. Enggak, bercanda. Enggak, Oh, iya. kesannya kayak jadi gini ya. Lanjutan. Serius. Aku mendongeng pada zaman dahulu pada Oh, iya, tahun siap. 2019. Jadi yang bikin kita wah pada saat itu memang pertemanan kita sih karena pada saat itu pun kalau kita mau mulai ke perkuliahan kita nongkrong dulu. Kalau yang ngerokok dulu, yang pacaran dulu, kalau yang main main dulu. Cuman yang bikin jadi kendala hal utama saat kesan kendala ya itu pada saat itu memang pada saat itu banyak teman-teman yang dalam artian mas-masan kuliah jadi yang berangkat pun juga biasanya kan di kelas kita kan berarti komunikasi itu berangkat ada 50 orang ya. Wah, banyak ya? Iya, Banyak 50 banget. pada saat itu, 50 40-an. Laku berarti ya komunikasi. Join komunikasi. Enggak, maksudnya. Jangan. Tetap ya, Lanjut. promosi ya. Yang datang pun nggak sebanyak itu, yang datang paling cuma 25, 20 dan itu pun juga salah satu hal yang ya kenapa sih teman-teman kalian udah dikasih tempat buat kuliah offline kok berangkatnya balas setengah-setengah Terus tiba-tiba malah pandemi. malah pandemi kalau boleh tahu kalau teman-teman mau tahu itu malah makin rame dalam artian teman-teman yang nggak pernah berangkat pada saat itu malah di saat meet ya datang semua Wah. merasakan euforia kuliah online gitu sih. Itu ya. Kadang manusia tuh membingungkan Iya, ya. Dikasih keren. wadah A, dia mintanya B. Kasih B, dia mintanya Kasih hati, A. minta jantung. Nah, Loh. Nah kalau buat Mas Charlie agak beda nih kayaknya ya. Kalau Iya. Mas Teuku tadi kan sebelum pandemi nih, Iya, misalnya kalau sebelum tadi. pandemi ini kalau Mas Charlie, sorry banget ya Mas ya nggak pernah masuk dari awal gitu kan, Iya, kayak Mas. langsung Anda masuk kuliah langsung Sama. berhadapan dengan layar gitu. Itu kesannya gimana tuh Mas? Karena kan kita kalau boleh, karena saya juga angkatan corona ya Mas ya. Iya. Kita lulus langsung nggak ada apa-apa, masuk kuliah langsung ya udah ketemunya sama HP sama laptop. Iya. Kesannya pasti kayak anjing ini apaan sih? Oke, itu pertamanya kan kita pastinya kan kalau pertama terlintas di pikiran kita kan, wah ini ketemu teman-teman nih, ketemu circle baru. Circle mainnya ngeri banget ya Mas Charlie ya. Circle positif, maksudnya Takut positif. banget loh. Oke. Terus kita join organisasi, kita bisa banyak pengalaman. Tapi kok ternyata gara-gara corona, ih dasar emang corona.
Gue tahu. Itu kita masuk universitas, bener tadi langsung lihat layar HP, terus kita via online, mau ketemuan pun juga dibatasi kayak gitu. Kalian ketemu pun dibubarin. Iya. Itu serius itu. Serius. Mas Charlie, kamu kasihan banget sih. Nah, tadi nyinggung Mas Charlie, menarik nih nyinggungnya organisasi gitu kan. Karena kalau boleh kita tahu di kampus kita sendiri walaupun online, tapi beberapa kegiatan tuh boleh offline ya, boleh berkumpul tapi dibatasi, tetap menerapkan protokol kesehatan. Kalau Mas Charlie nih ikut organisasi apa sih di kampus? Kalau boleh tahu nih, apa aja sih? Saya nih ya. Dong. Keluarga pertama saya di sini itu organisasi itu unit kegiatan mahasiswa wirausaha smart. Oh, KMW. Wah, keren. KMW. Keren. Salam pengusaha. Amin. Itu bergerak di bidang kayak usaha, tentu saja dong, entrepreneur kayak gitu. Namanya juga udah kegiatan mahasiswa. Oh iya, usaha. benar nggak salah. Nggak salah kan? Saya nggak pernah salah. Sorry. KMW terus. Oke, yang kedua itu duta kampus. Wow. Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Brand ambasadornya kampus. Keren banget. Kelihatan. Ini sebagai wajah-wajah Unisri ya kayak gini. Kayak Ya. gini. Keren banget. Terus, Produk duta kampus. wah, Aduh. produk duta kampus keren. Berarti UKMW, duta kampus sama apa udah? Itu aja. Udah, Itu aja. Dua. Oh, banyak ya. Produktif ya Anda ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita bergeser nih yang agak tua gitu kan. Yang agak berpengalaman gitu. Ikutnya apa aja sih Mas Tuku ini? Saya sendiri adalah tipe orang yang berkelana, jadi Waduh. kita kemana-mana. Aku tuh tipe orangnya kemana-mana. Cuman untuk saat ini di semester 6 ini saya sendiri menjabat di Himakom. Wah. Jadi selama hidup saya setengah tahun periode ini Siap. saya limpahkan kepada Himakom. Itu Hmm. sih Totalitas ya, Iya, totalitas. Berarti Harus dong. narasumber kita hari ini tuh selain mahasiswa yang aktif kuliah gitu ya, aktif Berkualitas organisasi juga kayak Iya. keren banget. Satunya wajah kampus, satunya ketua himpunan gitu kan, kayak keren banget gitu loh. Beruntung sekali kita bisa mendapat. Keren banget, pokoknya keren. Nah selanjutnya nih, kan kita udah tadi bahas mengenai perkuliahan online, offline, dan sekarang akhirnya kita bisa hybrid, ya kan? Wow. Wah, nah itu menurut pandangan dari mas-masnya gimana itu pengalamannya ketika hybrid ini? Dimulai dari? Sini aja. Oke, hybrid ya. Kalah ya yang tua ya. Tadinya ya Mas ya? Kalah. Yang kedua nanti ya. Jadi dari hybrid itu sendiri kan ada ketentuannya 50% offline, 50% Ya. online. Ya. Kalau semisal di dalam satu kelas itu ada 40 lebih orang, itu yang offline 20 gitu. Iya. Sesuai ganjil genap. Benar. Nah, pertama itu saya, waduh, yang bikin saya insecure, Waduh. insecure nih. Seorang duta kampus bisa insecure juga ya Oh, ternyata iya, ya. namanya juga manusia dong. Oke. Tuh. Nanti pakaian saya gimana? Oke. Yang sopan tuh kayak Oke. gimana? Ketemu dosen tuh gimana? Karena kan kita angkatan corona. Angkatan corona nggak tahu. Benar. Iya. Benar. Baju Make sense. tangannya biasa. Make sense. Itu kan SMA itu, SMA, SMK itu kan Seragam ya. seragam. Benar-benar. Apakah nanti kita pakai kemeja atau kaos Outfit. misalnya kita ke kelas pakai kolor, Ah. ya gimana gitu. Oke. Yang kedua sih kesan saya pastinya kan ketemu circle baru, waduh circle lagi nih. Ini Mas Tani agak seru ya. Mainnya circle. Kawan, sorry, Ya. kawan. Ketemu kawan baru yang sebelumnya belum pernah ketemu nih. Belum ketemu, terus pasti kan kalau ketemu kan first impression harus bikin yang baik. Itu bahasanya Mas Tani ini lucu ya. Circle first impression kayak wow. Ala-ala Jaksel ya. Ala-ala Tapi Jaksel. jadinya Jaksel Wonogiri. Nggak apa-apa. Nggak gitu. apa-apa ya. Nggak apa-apa. Gitu. Ketemu teman baru, first impression harus Baik lah ya. perfect, benar, harus perfect Lagi gitu. ketemu. Enggak ada mas. Nggak ada. Nah, Gebetan ya, maksudnya? for information saya single. Oke. Nanti nomornya Mas Charlie ada di sini. Di sana, iya. Kalau ini. Di bawah. Tolong editor. Enggak ya sekali promosi ya Mas Charlie. Nah, kita bergeser lagi nih ke yang sudah tua dan yang sudah ini gimana nih? Menanggapi hybrid nih Mas Tuku. Oke, masalah hybrid ya. Sebenarnya pun juga kalau di prodi komunikasi itu dari awal sebelum pandemi dan setelah pandemi pun sebenarnya udah melaksanakan hybrid sih masalah. Oh gitu. Karena Wah. gimana pun juga teman-teman komunikasi itu lebih sering praktik di lapangan. Jadi apapun itu mata kuliahnya. Jadi di akhir UTS atau di UAS pasti datang kampus untuk praktek. Jadi masalah hybrid sendiri pun kayaknya prodi komunikasi tidak mengenal apa itu yang namanya hybrid. Oh gitu. Lagi-lagi Anda show off ya. Join komunikasi. Enggak, maksudnya memang komunikasi ini terus-terusan praktek terus. Tapi kalau misalnya gitu ya. masalah hybrid tentang aku pribadi ya, tadi kan Mas Charlie sendiri tentang masih bingungnya kan udah hybrid tentang fashion ya. Iya. Kalau saya kebalikan dari Mas Charlie, saya ini orangnya perfeksionis, cuman Oke, siap. Siap. masalah fashion aku
nilainya 60 lah, karena aku nggak terlalu mentingin masalah fashion. Kadang aku pun juga pernah waktu itu kuliah udah berangkat pakai sendal, kaos sama buku tok. Dan itu pun aku mencoba hal itu apakah akan terjadi sesi marah-marah dengan dosen. Ternyata tidak ada. Tidak ada, santai. tapi ya enggak. Tapi jangan jangan ya, gitu juga. jangan contoh. Ini kebablasan. Kalau kampus itu yang sopan pakai Ya. sepatu. Itu berlaku cuma buat teman-teman yang udah semester tinggi, Nah, sebenarnya kayak semester Mas 6 ke Teguh. atas silahkan pakai kayak gitu. Iya, maaf ya Aman. suhu. Maaf suhu. Itu aja sih masalah fashion lah ya. Berarti udah ini ya, di barat kata kalau Mas Teguh sendiri udah nggak kayak satu hal yang wow gitu kan ketemu hybrid. Soalnya kayak Ya biasa sih maksudnya. aku bingung mau nanya apa sama Mas Teguh ini kerjanya siapa terus. Udah biasa banget, maksudnya ketemu pun juga ya dari semester awal sampai semester 6 ini pun juga udah pasti UTS apa UAS pun tetap ya di lapangan, ketemu di lapangan, ketemu ini. Jadi ya apa itu hybrid? Enggak, maksudnya hybrid sendiri dilaksanakan, cuman di komunikasi sendiri anu sih nggak bisa diterapin lagi. Soalnya ya tiap akhir UTS UAS kita memang ada Praktek udah gitu. praktek. Kita dapat ini baru ya, insight baru ya dari dua narasumber yang prodinya beda, ternyata kulturnya per Beda prodi juga. itu berbeda gitu kan. Yang satu beneran begitu, yang satu begini gitu. Satu Keren. benar formal, satu flexibility. Kalau Ya, Nah, kalau dari Mas Ari sendiri waktu dengar pertama kali kampus mengadakan hybrid gimana? pertamanya kan saya ini dari luar kota bisa Nah, dibilang. dari mana tuh Mas Erli? Dari Wonogiri. Ya Allah. Jaksel Wonogiri. Nah, pikiran saya tuh jauh banget gitu loh. Dari Wonogiri. Ah, mikirnya Bandung loh. 2 jam lo bayangkan. Oh iya, Jangan jangan. di Bandung. Itu belum PP. Ya. Jadi kan Oke, semua enggak kebenaran tuh hanya milik Mas Charlie ya kayak Iya. gitu. Maha benar Charlie. jangan dong. Oh, Kan juga manusia. Oh, iya. Oke, lanjut ya. ya. Oke, kan saya belum cari kos nih. Hmm. Tiba-tiba, waduh hybrid nih, harus gimana? Tiba-tiba, oh ada nih tawaran dari Kating, kamu kos di sini aja. Oke dong, langsung ngambil dong. Gitu. Cuttingnya cewek. Cowok. Alhamdulillah cowok. Alhamdulillah cowok. Mas Teguh. Kan nggak aneh-aneh. Iya ya. Aman. Narasumber kita agak agresif ya teman-teman ya, jadi kayak bingung saya nyimainnya. Ya ampun, lucu deh. Itu berarti agak kaget ya, jadi Iya. apa ini? Yang Aku pertama baru dilakuin kos. cari kos. Iya. Ini barang apa? Hybrid itu apa? Yang satunya lagi apa itu hybrid udah terbiasa. Nah ini agak timpang ya narasumbernya gitu. Berarti persiapannya pertama dengan kata hybrid tuh nyari kosan. Bener. Nyari kosan gitu, benar. Ya problemnya mahasiswa-mahasiswa yang dari luar kota ya, termasuk Mas Charlie ini nyari kosan gitu. Nah kalau Mas Teguh, Iya. 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 Gimana? Sama dong kayak Mas Charlie. Aduh ini narasumbernya nangis. Udahlah. Gimana? Ya apa yang pertama kali atau ya walaupun Mas Teguh sudah terbiasa dengan hybrid Hybrid. gitu, tapi mendengar kampus akan hybrid tuh serentak apa yang Senang terlintas atau di Mas Teguh? apa? Seneng sih, karena nostalgia Seneng ya nostalgia di tahun 2019 bakal terulang kembali. Ya. Karena kan hybrid sendiri pun teman-teman yang jarang datang kuliah pada saat itu bisa datang hadir kembali. Cuman yang jadi masalahnya adalah dari perkuliahan sendiri, dari kampus sendiri kan menerapkan yang namanya ganjil genap ya. Jadi kita mau ketemu teman kita yang genap itu agak susah. Oh berarti circle-nya Mas Teguh ini genap di genap ya? Kawan. maksudnya. Ini Kawan jadi ya? juga. Circle beda NPM ya, jadi susah ketemunya. Saya susah mau jawab teman-teman yang genapnya emang susah. Cuman kalau bisa dikatakan apakah Mas Teguh atau Teguh sendiri melihat hybrid ini tanggapannya seperti apa? Ya, saya senang-senang aja. Bahkan aku berharapnya bahwa nanti di pertengahan bulan Agustus atau yang lainnya itu bisa dilaksanakan perkuliahan full. Amin. Gitu, Berarti Pak. ini intinya dari dua narasumber awal yang baik ya buat kampus kita Iya. hybrid ini. Semoga kita bisa offline dan bertemu circle seperti kata Mas Charlie tadi. Circle NPM atau sih? Enggak, circle semuanya, jangan circle NPM lagi gitu. Ya. Amin. Ya pertanyaannya selanjutnya itu kalau dari Mas Teguh dulu Iya. sekarang. Nah, Gimana? Boleh. itu kalau menurut Mas Teguh sendiri pandangannya mengenai sistematis ketika kita online kita menggunakan siakat itu ribet atau gimana sih? Oke, siap. Karena itu banyak juga problem yang akhir-akhir ini dikembangkan oleh mahasiswa terkait siakat itu. Oke. Sebelum kita kasih akar kan kalau teman-teman tahu pasti kita menggunakan yang namanya AM ya sebelumnya. Ya. Aplikasi yang digunakan oleh kampus itu sendiri. Cuman kalau melihat dari Syakat sebuah transisi yang cukup kaget karena mohon maaf di Syakat sendiri pun juga masih dikatakan banyak apa ya trouble yang ada. Dan saya sendiri pun menggunakan Syakat pun juga masih bingung ini bayar SPP ini jane piye tuh iki kok biasanya kayak gini kok ini malah kayak Ya. gini. Dan itu adalah satu hal yang harus
entah itu kampus entah atau yang lainnya itu harus dibenahi sih, karena bagi saya kalau memang kita sudah beralih ke Siakat, alangkah baiknya untuk diadaptasi lagi, dalam artian disesuaikan dengan lingkungan kampus sendiri. Aku pengennya sih kayak gitu. Atau mungkin kurang sosialisasi dulu ya dari kampus ya. Kalau masalah sosialisasi kemungkinan besar kalau saya pribadi mikirnya kayak gitu sih, kurang sosialisasi, karena Siakat udah diluncurkan, kita suruh megang Siakat dan kita lihat menunya lah kok kayak ini sistemnya kayak gimana, kok beda-beda sama waktu bingung buatannya ya. punya kampus sendiri. Jadi saya harap ada beberapa modifikasi yang memudahkan mahasiswa sih. Oh, ini sih kayak gitu. Berarti ya bahasanya Mas Tuku ya, intelek banget gitu. Nah, kalau itu kan tadi pandangannya Mas Tuku ya, Ya. kita sekarang tanya pandangannya Mas Charlie gitu. Mas Charlie gimana nih Siakat nih? Kalau dari aku sendiri kan udah beda jauh nih sama Mas Tengku tadi. Yang pertamanya pakai AM nih udah nyaman, udah terlanjur terbiasa pakai AM, tiba-tiba diganti sama Siakat ini caranya gimana, tutornya gimana, apalagi kan nggak ada video tutorialnya. Oh gitu. Jadi kan bingung kayak gitu. Tapi menurut mas-mas mahasiswa ini ya yang aktif banget ini, dari peralihan dari AM ke Siakat ini cenderung membantu kah atau cenderung meribetkan kah atau gimana nih menurut teman-teman narasumber nih? Pindahnya ke Siakat ini menurut Mas Charlie dulu gimana? Kalau peralihan dari AM ke Siakat nih ya, ini cukup membantu sih, tapi cuman kalau semisal ada perubahan lagi itu dikasih tutorial gitu, dikasih Tutorial dong. kayak video tutorial gimana caranya kalau cuman dikasih PDF tutor kan banyak masalah yang Iya. bingung, nggak semuanya pasti kan bisa gitu. Nah kalau menurut Mas Tuku ini membantu nggak sih Mas Tuku? Iya, sebenarnya saya pun juga setuju sama statementnya dari Mas Charlie ya. Cuman bedanya kalau aku sendiri memudahkan yang meribetkan. Oke, agak bentar memudahkan yang meribetkan gimana tuh Mas Sebenarnya Tuku? kalau misalnya kampus sendiri mengalihkan dari AM ke Siakat itu pasti ada tujuan tertentu. Benar. Gimana tujuan tertentu sendiri itu ya agar segala bentuk sistem yang digunakan oleh kampus sendiri berjalan dengan baik. Nah tapi kembali lagi sama yang dikatakan oleh Mas Charlie, alangkah baiknya ada yang namanya sosialisasi lah, sosialisasi dan ya itu tadi adaptasi agar teman-teman dari mahasiswa sendiri bisa enjoy menggunakan Siakat. Iya. Berarti poinnya adalah sebenarnya ini membantu tapi agak Ribet. bingung ya. Memang agak bingung tapi membantu gitu. Berarti kan intinya kita kurang sosialisasi. Iya. Ya, benar banget. Oh, perlu adaptasi sama Iya. kita. Benar. Kalau dari kita kan udah kuliah selama berapa tahun ini ya, dari semester 6, udah semester 4. Nah, itu fasilitasnya di kampus kita apa aja sih sebenarnya? Mau dari siapa dulu? Dari semester, siapa ya? yang semester Oh iya, dulu ya, kan udah lebih lama. Iya, benar banget. Oke, siap. Kalau dikatakan fasilitasnya dari kampus apa saja, sebenarnya saya merasakan fasilitas yang saya gunakan itu lebih lingkupnya di lingkungan prodi. Sebenarnya kalau di lingkungan prodi sendiri itu untuk fasilitasnya alhamdulillah lengkap. Jadi dari Masih teman-teman prodi apa? prodi komunikasi. Jadi apapun itu kalau kalian ingin edit, pengen ngedit udah ada sediain komputer. Kalian Oke. pengen siaran udah ada yang namanya radio. Kalian pengen buat film, kalian Wow. udah ada kamera-kamera disiapin sama prodi Sampai komunikasi. segitunya. Iya. Itu fasilitas yang Mas Tuku sendiri rasakan. Iya, yang sekarang ini tak rasain. Berarti ini banget ya, lumayan. Nggak lumayan sih ini. Udah bagus banget. Mendukung banget Ya. untuk Komunikasi. Oke siap. Siap. Mendukung banget untuk teman-teman terkhususnya teman-teman komunikasi Iya. ya yang perlu tadi bener perlu praktek segala macam. Berarti Semuanya udah difasilitasi. Iya, bener lengkap banget. pokoknya. Nah, kalau Oh, Mas ya. Charlie Put nih, Kalau saya itu lebih ke lingkupnya luas ya. Ah. Misalnya itu di Unis itu ada auditorium. wah bener. Itu bisa Benar, buat benar. kegiatan, berbagai kegiatan. Misal kemarin dari organisasi juga ada seminar nasional. Oh, Itu ada di biasanya sana. ada, terus biasanya di sidang baru. Gedung sidang baru. Di sidang lama juga, biasanya Iya, juga iya, iya. di gedung H. Di gedung H itu fasilitas lebih lengkap malah. Dan juga lebih luas seperti itu. Lebih Jadi proper lah ya. benar sekali. Jadi kalau di sana itu bintang tamu, terus peserta, panitia itu bisa ngumpul jadi satu di sana. Tapi tetap prokes harus dijaga. Jauh ini Mas Jangan. Charlie ini keren ya. Oh berarti ini pandangannya beda nih ya Beda. Mas Topik ya. Satunya lingkupnya lebih Di internal prodi. prodi dan satunya lagi lebih Umum. umum. Dan ya bisa kita simpulkan ya Mas Topik ya kalau fasilitas yang disediakan oleh Unisri ini Nggak main-main. sangat-sangat iya benar sangat-sangat membantu mahasiswanya untuk benar-benar berkreasi Ya, gitu kan, baik betul. di lingkup prodi, lingkup fakultas maupun lingkup Universitas. universitas. Berarti keren banget Unisri. Kuliah Jauh ini Unisri. Kuliah di Unisri. Langsung Keren langsung. banget. Udah Unisri ya. Udah, gua daftarnya belum ya? Udah belum sih belum ya belum nanti Agustus. Gelombang nomor satu udah. Nggak tahu lah, udahlah Udah, kita nomor pokoknya satu udah. Pokoknya pantengin daftar terus, di Unisri. pantengin Ya. terus aja IG-nya Unisri sama IG-nya pasti gitu. Karena Apa itu? Gina? IG-nya Unisri itu @unisri Solo ya. Oh, Iya, iya. kalau IG BM-nya
Ya udah nanti ada lah pokoknya. Ada. Saya lupa soalnya. Di tag. Lanjut Mas Tobi. Nah, kemudian kita kan udah bahas tadi dari fasilitas, kemudian pengalaman. Nah, kalau dari Mas Teguh dulu ya, ini Gila, ini hari ini pokoknya spesial. spesial untuk Teguh Iya, Fandurrahman iya. Faruk kayaknya ya. Apa ya namanya? Oh, hafal karena saya nggak hafal nama gitu kan. Kan udah ada tadi. Iya, Oh, iya. udah di belakang. Belakang. Mas Sally tolong. Lanjut. Nah, tadi kan waktu yang udah pernah ngerasain kuliah sebelum pandemi, Iya. ya kan? Itu waktu menunggu dari perkuliahan, misalkan ada kita perkuliahan pada pagi, kemudian jam kedua iya. ada di siang hari. Nah, itu apa sih yang dilakukan untuk menunggu jam berikutnya? Oke, siap. Untuk masalah itu ya, kan di komunikasi sendiri waktu awal-awal perkuliahan itu memang jadwalnya mohon maaf agak membuat maghrib dalam artian kita kuliah di jam 7. Ya. Terus kuliah offline lagi jam 3 siang. Jam 3 sore. Ya, bayangin aja maksudnya Jauh ya, jauhnya itu itu. makanya. Nah, sebenarnya untuk ngisinya itu kita waktu pada saat itu salah satu teman kita harus ada jadi tumbal. Dalam artian tumbal sendiri dia kalau misalnya punya fasilitas lengkap, punya kos, punya warung, punya ini. Ya, itu yang kita tempat transitin. tujuan Nah, ya, oke. Itu yang kita transitin. Jadi waktu kita Kasian ya. Agak kasihan ya temennya. Jadi kami kita. Iya. saat kita menunggu perkuliahan pada saat itu ya kita harus mencari tumbal terlebih dahulu. Jadi kita kopi dulu bareng-bareng, kita tumbal siapa yang mau kita datangin. Pada saat itu yang sering saya datangin itu temen dari kuliahnya kosnya diisi, tempatnya view-nya enak, terus habis itu seger, adem ya. Akhirnya kita pun kalau misalnya ngisi waktu ruang kita ya di kosnya teman. gitu. Seru ya kumpul bareng teman gitu kan. Aduh, tapi kasihan sih aku membayangkan teman yang Mas Temennya. Teguh nih kayak Tetap ditumbalin sih. Kamu tumbal, kamu kosan tumbal. gue datang banyak Tapi itu orang gitu. ganti terus atau Ganti sih, gitu? nggak Oh. mungkin. Kalau itu terus Iya, agak nggak tahu diri ya kalau di situ terus. Kalau Mas Charlie nih baru hybridnya baru semester ini kan ya, Iya. gimana tuh? Ada pengalaman juga nggak? Jomplang banget gitu jadwal. Ada. Ada Kan juga? itu selesai jam 7 nih. Jam 7 malam, oh enggak? Oh. Enggak, jam Pagi, 7 pagi pagi. itu dimulai jam 7 pagi sampai jam 10. Lanjut lagi jam 2. Ya kan lama dong waktunya. Lumayan. Itu biasanya itu kalau di kelas saya itu ada yang makan. Kalau nggak puasa loh ya, dia kalau Iya. puasa ya tetap harus puasa. Oke. Kalau nggak puasa tuh jajan. Hmm. Ada juga yang kalau semisal cari buku di perpus. Hmm. Ada juga nih yang tadi sama kayak Mas Tengku, Iya. ke kosan biasanya ke kosan saya seperti itu. Jadi Pasti ini dirahasiakan ya. jadi ini Jangan- jomplang teman-temannya. Ada satu teman Anda. jangan selama ini. Plot twist. Oh berarti angkatannya Mas Sar ini lebih bervariatif ya nunggunya. Iya. Ada yang nunggu di kampus, ada yang membaca di perpus. ada yang di perpus, ada yang nggak tahu ya kita ngapain lah ya gitu. Kalau Keren keren. perkuliahan waktu online itu nunggunya ngapain? Nah, Nah, online kita bangun pagi udah kelas, kemudian Sebenarnya masih nanti. Oke, untuk masalah online ini ada rahasia yang akan tak ungkapin kepada teman-teman. Secret. Saat Iya, kita apa-apa. nunggu, sebenarnya mayoritas teman-teman yang tak perhatikan kalau mau Oh Mas Tarkan memperhatikan ini ya. Iya. Kan tadi yang udah dibilang persona. aktif. Tadi udah dibilang. melihat teman-teman yang Paket lengkap. transisi dari jam 7 misalnya tadi ya, jam 7 ke jam 3, kebanyakan teman-teman yang online itu lebih prefer ke turu. Maksudnya adalah tidur. Jadi mereka lebih mikir ya kalau misalnya nggak ada perkuliahan lagi ya aku yang penting tidur baru mulai lagi pada saat jam 3-nya. Soalnya saya sendiri pun juga seperti itu. Kalau misalnya perkuliahan sendiri, saya memang pada saat itu ya lebih prefernya memang kalau selesai kuliah ya tidur. Habis itu nyalain komputer lagi gitu. Cuma kalau udah semester 6 ini karena saya lebih sering 90% dari hidup saya di kampus, jadi ya kuliah saya di kampus, jadi ya online pun juga lewat HP di kampus. Walaupun nunggu lama ya terasa singkat karena kita ngobrol sama teman di bawah, Oh teman di bawah. gitu. Ini berarti hubungan personalnya Mas Teguh ini agak sangar ya. Circle-nya itu deket banget. Circle. Kita balik lagi ke circle, pokoknya hari ini isinya circle. Gitu. Kalau Mas Charlie nih nunggunya online selain tidur ada kira-kira ada nggak sih kegiatan yang positif gitu? Dan positif. Ada sih. Itu positif loh. Maksudnya Nggak tersinggung ya? Enggak, bukan positif sob. Yang agak lebih produktif. Oh iya iya. Produktif. Produktif. Oke, kalau lebih produktif biasanya kan kalau makul kan diberi tugas nih, Mm-mm. kejar deadline. Wah, ini Kejar produktif deadline. sekali ini. Banyak kalau tangan kayak gitu. Jadi selesai kelas ini gimana cara kita bagi waktu? Pokoknya nanti kalau udah deadline itu harus dikumpulkan. Nggak ada telat-telat lagi. Biar nggak keteteran ya. Benar. Kalau telat-telat itu biasanya nggak diterima. Takutnya gitu. Rajin banget ya Mas Charlie ini. Produktif sekali. Benar-benar wajah dari Unisri gitu ya, nggak cuma luar, dalam dan otaknya pun ganteng gitu, makanya produktif banget gitu ya. Iya, Mas Teguh juga produktif, tapi produktifnya beda. Ya, tidur. Yang satunya tidur, yang satunya tugas.
Nggak apa-apa. Berarti itu juga buat contoh buat teman-teman yang baik diambil ya buat nungguin waktunya tadi. Tapi nggak apa-apa kalau mau tidur, tapi ya jangan overtime aja Ya, tidurnya gitu. kan Kita salah statement deh. Nggak apa loh, kita nggak ada yang tahu, mungkin dengan tidurnya Mas Tepu itu menghasilkan apa yang kita nggak tahu Iya, gitu iya, kan. ide-ide Itu bagi Ide, dia nggak tahu. inspirasi. Itu bagi nggak ada. Wow. Ada yang tahu. Walaupun agak aneh tapi nggak apa-apa, ambil positifnya. Mas Tepu nggak lari ke hal-hal negatif. Lanjut. Yang terakhir nih buat Wah, udah nggak berasa ya. Ini ngobrol sama Mas Tepu sama Cer ini seru banget. Ini sudah terang. Langsung Apa habis di aja. pengalaman horor? Oh, enggak pengalaman bukan, horor. bukan. Close statement. Nah, Ini yang ditunggu dari pembicaraan kita yang ditunggu ya ini. Closing statement nih Ya, ini. Dari siapa dulu? Siapa nih? dari Yang muda yang berkarya. Iya. Oke. Aku mau denger closing statementnya ini wajah kampus tuh kayak Wah. keren banget. Ya, Kalau statement dari saya itu kan kita lihat nih, kalau sekarang kan kondisinya itu pandemi, semua kegiatan susah. Jadi selagi kita bisa produktif, tetaplah produktif meskipun itu terbatas, Iya. asal tidak merugikan orang lain. Wah. Seperti itu. Ada quotes nih Wih, dari keren. mentor saya. Wih, siapa nih mentornya nih? Mentor saya ada, aduh ini boleh di Ya monggo. Oh, dari Kak Diki. Oh, iya, iya. Senior duta kampus. Iya, itu juga mentor saya. Wah, keren, keren. Itu ada salah satu quote dari beliau, beliau Ini nih. beliau. Udah tua ya. Gimana tuh? Itu yang selalu terngiang-ngiang di pikiran saya. Iya. Itu cita-cita dulu baru cinta-cinta. Oh. Ya, bener banget itu. Makasih Mas Diki udah ngasih quotes-nya ke Mas Charlie dan ke kita semua. Itu agak dalam tapi ya udah lah ya. Kita ketampar nggak sih? Ya kan biasanya kita cinta-cinta dulu, cita-citanya nomor 2, nomor sekian. Nah, keren banget prosesnya. Kalau dari Mas Teguh, Aduh, suruh mikir ya kayak closing statement ya. harus. Ya. Karena dari tadi dari mulai itu Mas Teguh sudah menggambarkan mahasiswa yang intelek. Aduh, Jadi aduh. kayak kita tuh pengen denger nih closing statementnya dari seorang intelek Teguh. Bisa. Paling simpel aja ya, maksudnya jangan malas-malasan. Terus habis itu apapun itu kelak kamu akan menjadi sarjana yang berguna bagi masyarakat dan negara. Itu aja sih. Wah. Selebihnya ini aja sih yang Sederhana tapi bermakna. Itu aja. Tapi agak nggak apa-apa keren. Ya, berarti intinya close statement dari kedua narasumber yaitu kita selagi masih produktif kita gunakan. Terus Benar. kita untuk mengejar mimpi kita, cita-cita kita. Tujuan kuliah apa sih? Ya cita-cita. Nongkrong. Enggak, tujuan kuliah ya. Gelar sarjana. Sarjana yang kau. Oh, sarjana. Makanya gabung di Lah, nggak kerasa ya Mas Topik, ya Allah. Ini ngobrol sama dua mahasiswa keren ini nggak berasa banget sudah habis. Jadi inilah penghujung episode Mabar episode 2 kita. Sebelum ditutup dan sebelum kita berpisah sama kakak-kakak yang ganteng ini, saya pribadi dari Lupa Desa Dalam, saya berterima kasih udah Mas Charlie dan Mas Teguh sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan kalian yang sangat padat gitu kan untuk bisa ngobrol di Mabar gitu kan. Mungkin segitu aja. Lagi saya minta maaf gitu ya. Mungkin cukup dari saya Cantika dan teman saya Taufik. Sampai bertemu di Mabar episode selanjutnya. Dadah. Bye.